الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم. الفاتحة. الفاتحة. Teruskan kemarin. Hadis 1447. Bismillahirrahmanirrahim. وعن رجل من خشعم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, sedangkan beliau fi nafarin, dalam sekelompok orang, min ashabi, dari sahabat-sahabat beliau. Fa qultu, maka aku mengatakan, anta, engkau, alladhi orang tazamu, yang engkau menyangka, mengatakan, mendakwa. Za'ama itu aslinya maknanya qala, dan bisa diartikan qaulal haq, bisa diartikan qaulal batil, bisa diartikan qaulun ghairu muwaththaq bih. Ini makna aslinya qala, berkata, mendakwa, mengaku. Annaka, bahwa sesungguhnya engkau Rasulullah, utusan Allah. Qala, maka Nabi bersabda, na'am, ya. Qala, maka rawi mengatakan, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya orang ini datang dalam keadaan belum beriman. Kemudian tanya kepada Nabi, engkau ini toh yang ngaku sebagai utusan Allah? Iya, saya utusannya Allah. Langsung dia percaya, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah. Jadi ini memang orang itu dapat hidayahnya itu berbeda-beda caranya. Ada yang dapat hidayah setelah didakwahi berkali-kali. Ada yang dapat hidayah baru didakwahi sekali, seperti Sayyidina Abu Bakar. Nabi mengatakan, aku tidaklah mendakwahi orang kecuali ada maju mundurnya, kecuali Abu Bakar langsung masuk Islam. Tidak ada maju mundurnya, maka beliau jadi yang terdepan dalam semua kebaikan. Ada yang masuk Islam setelah didakwahi puluhan tahun. Ada yang masuk Islam gara-gara lari, seperti Ikrimah. Ikrimah itu lari dari Nabi, terus sampai ke pantai, pengen naik kapal. Iya, boleh, dengan syarat apa? Akhlis. Apa itu akhlis? Qul la ilaha illallah. Maka akhirnya Ikrimah mengatakan, saya jauh-jauh ke sini nih pengen lari dari la ilaha illallah, kok sampai sini ketemu la ilaha illallah lagi. Akhirnya masuk Islam. Ada yang masuk Islam tengah-tengah nyembah berhala. Mau sujud sama berhala, tiba-tiba berhalanya ngomong, kullil qabilati min Sulaimin kulliha dhahabal anisu wa 'asha ahlul masjidi aw taddimatu wa kana yu'badu maddatan qabla al-kitabi ila an-nabi Muhammadi innal ladzi warasa an-nubuwwata wal huda min ba'di ibni Maryam min Quraisyin muhtadi. Mau nyembah berhala malah ditaskil sama berhala.
Jadi kalau takdirnya dapat hidayah itu di tengah-tengah keburukan, ya ada saja alasan untuk kebaikan. Ya, kalau takdirnya nggak dapat hidayah, di tengah-tengah kebaikan ada saja alasan untuk melakukan keburukan. Tengah-tengah ngaji begini bisa ngelamun, gambar rusa. Ngaji sore kok gambar rusa, bagaimana? Ada juga yang melihat mukjizat-mukjizat kemudian beriman. Ada seorang Arabi, kamu ini Rasulullah? Iya. Apa buktinya? Nabi manggil pohon. Sini pohon datang. Maka pohonnya datang. Siapa saya? Engkau adalah utusannya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Langsung Arabi pun masuk Islam juga. Tapi ada juga yang melihat mukjizat-mukjizat tapi tidak masuk Islam. Maka hidayah itu mahal. Kita harus bersyukur kepada Allah telah Allah beri hidayah kepada kita semua. Dan teruslah berjuang menyampaikan agama, mendakwahkan agama ke seluruh penjuru dunia. Maka nanti akan datang hidayah di tempat-tempat yang tidak kita duga-duga. Mungkin kita kerjanya di sini, di Temboro sini, mendakwahkan agama. Tapi bisa saja orang di Amerika sana dapat hidayah, orang di Jepang dapat hidayah, orang di Afrika dapat hidayah. Enggak tahu. Dengan cara-cara yang menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling mencintakan kepada Allah, paling dicintai oleh Allah? Qala al-imanu billah. Iman kepada Allah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Karena tanpa ada keimanan, maka semua amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mansura. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika mereka di akhirat sana, maka amalnya ditabur-taburkan seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya sama sekali, tidak berikan manfaat sama sekali. Maka kebaikan-kebaikan orang yang tidak beriman itu tidak akan dinilai baik. Karena mereka ini seperti orang yang masuk sekolah tidak daftar. Walaupun tiap hari masuk duduk paling depan, ujian juga masuk terus, benar semua, garap soalnya, tapi pas akhir tahun namanya tidak disebut. Dia protes, kepala sekolah, kenapa nama saya tidak disebut? Saya masuk terus. Itu yang kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak saja, malah juara 1. Saya yang masuk tiap hari nggak juara 1. Bagaimana ini? Oh, kamu jangan marah. Bagaimana kamu bisa disebut sedangkan kamu belum pernah daftar di sekolah ini? Nah, begitu juga orang kafir itu. Sudah amal ini, amal itu, membantu tetangganya, bakti sosial, membantu bencana, konservasi hewan, pokoknya melakukan yang perasaannya kebaikan. Menjadi memikirkan bangsa dan negara. Sampai di akhirat, loh kok amalan saya tidak ada? Loh kamu belum pernah daftar amal kok. Nah, apa daftarnya itu? Daftarnya adalah kalimat La ilaha illallah. Nah, kalau sudah daftar, walaupun nggak pernah masuk, atau masuknya itu kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, ya tetap lulus. Tapi kalau nggak pernah daftar, walaupun masuk terus, ya nggak akan pernah lulus. Itu juga orang itu kalau sudah daftar dengan kalimat La ilaha illallah, walaupun amalannya itu kurang sana, kurang sini, yadkhulul jannata ala ma kana min amal, maka dia pasti akhirnya akan masuk surga. Walaupun di belakang sendiri. Walaupun seperti dalam hadis Muslim. Ya, dia masuk surga itu saking akhirnya itu sudah nggak ada lagi orang di neraka selain dia yang Islam.
Ya Allah, keluarkanlah saya dari neraka. Ya Allah, keluarkanlah saya dari neraka. Ya Allah, yang penting keluar saja. Ya Allah. Nah, dikeluarkan oleh ini hadis sahih ini. Dikeluarkan oleh Allah dari neraka, ditaruh pas depan neraka. Jadi sudah keluar tapi depannya saja, nggak bisa noleh, ngadep neraka terus. Akhirnya lama-lama dia setelah keluar tuh udah seneng aja. Lama-lama kok udah di luar rasanya masih di dalam nih. Kok masih anget nih di sini nih. Itu biasa bikin api unggun di dunia mungkin ya. Api unggun kecil tuh yang berasa di mulut. Nah, ini kok sudah di luar rasanya masih panas sih, bagaimana ini? Akhirnya dia lupa dengan janji dia. Ya Allah, saya sudah di luar tapi kok masih ngelihat neraka ini, bagaimana ya Allah? Rasanya masih di dalam. Saya minta wajah saya dipalingkan ke arah di selain neraka ya Allah. Biar enggak kepanasan lagi ya Allah. Katanya tadi enggak minta lagi. Ya ini janji, enggak akan minta lagi. Nah, biasa manusia itu begitu. Saya janji enggak akan ulangi. Kalau saya ngulangi, saya janji lagi. Nah, akhirnya dia ini dihadapkan ke arah surga. Diem dulu, masih mikir, loading. Di dunia juga biasa loading, sampai akhirat masih loading juga. Akhirnya lihat, oh bagus dari jauh. Tapi kan namanya dari jauh itu kan sebagus-bagusnya kan nggak jelas. Ya, dia minta lagi, ya Allah, kok lihat surga dari sini kok nggak pakai kelihatan? Saya pengen lihat dari dekat. Nggak usah masuk, lihat dari dekat saja ya Allah. Katanya nggak minta lagi. Ini permintaan terakhir. Ya, saya dekatkan, seret sampai depan pintu surga. Lamun lagi di situ dia, lama. Ya, biasanya kalau dibangunkan juga lama, pengumpulan nyawa dulu. Akhirnya maju, seret, dekatkan, si loading lagi, lihat. Oh, namanya depan rumah itu sak bagus-bagusnya nggak tahu isinya. Maka setelah lupa dengan janji dia dan mikir bahwa surga itu bagus, ya dia minta lagi. Ya Allah, masa cuma di depan nggak boleh masuk? Izinkan saya masuk ya Allah. Nggak dapat tempat nggak apa-apa. Yang penting masuk saja. Masa saya harus mati penasaran di sini? Ini bahasa saya. Masa saya harus mati penasaran di depan? Katanya nggak minta lagi. Ini yang terakhir. Tadi sudah terakhir. Ini yang terakhir lagi nih. Ya, wailaka ya abna Adam, ma aghdarak. Anak Adam, kamu ini kok penipu, pengkhianat. Tadi bilang enggak, sekarang minta lagi. Ya ini sudah yang terakhir dah. Masuk dia, jalan-jalan. Oh, bagus surga ini. Mau ke sini, jangan kebun orang. Mau ke sana, jangan, ini istana orang. Mau nunggang kuda, ini kudanya orang. Mau ngobrol sama pelayan, ini pelayannya orang. Mau ngintip bidadari, bidadari orang, istri orang nih, gak boleh. Maka dia susah ya. Ya Allah, semua punya orang, masa saya jadi gelandangan di surga ya Allah. Katanya cuma minta masuk. Iya, tapi ya masa ya begini. Ya sudah, kamu mau minta apa? Saya minta ini, 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 minta ini. Udah habis? Ya udah. Lah kamu nggak minta ini? Oh iya itu juga. Nggak minta ini? Oh iya itu juga. Oh Allah sih. Setelah dia banyak ngomong, ya kamu dapat semua yang kamu minta tadi dan tambah 10 kali lipat lagi. Nah, ini yang paling jeleknya begitu ahli surga itu, yang paling jelek. Kalau yang paling bagusnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kalau paling bagusnya itu enggak ada yang tahu selain Allah, masih dirahasiakan oleh Allah. Ala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata tidak pernah melihat yang seindah itu. Telinga tidak pernah mendengar suara yang seindah itu. Dan hati manusia tidak pernah membayangkan yang seindah itu.
Sekarang kita mendengar cerita surga terus terbayang, maka ketahuilah yang di bayangan kamu tidak sama dengan yang aslinya. Yang aslinya jauh lebih indah lagi. Kamu sekarang mendengar nyanyian-nyanyian, maka di surga ada nyanyian-nyanyian yang jauh lebih indah lagi. Nyanyian dari malaikat karubiyun atau malaikat rohaniyun, dan musiknya adalah daun-daun pintu surga yang bergemerincing serta pohon-pohon surga yang bergesekan, krik-krik, nanti jadi musik yang indah. Ya nggak bisa diucapkan sekarang bukan surga kok. Kalau nanti sekarang nggak ada, hanya ada kisi-kisi, belum ada jawaban asli. Maka al-imanu billah, dengan imanlah akan datang kesuksesan. Tanpa ada keimanan tidak mungkin ada keselamatan. Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ma? Kemudian apa lagi? Qala thumma silaturrahim, menyambung tanah kekerabatan. Qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal? Manakah amalan abghadu ila Allah, yang paling dibenci oleh Allah? Qala, Nabi bersabda, al-isyrak billah, menyekutukan Allah. Dalam satu hadis disebutkan, innallaha yaghfiru lil 'abdi ma lam yaqa' al-hijab. Allah masih akan mengampuni seorang hamba selagi belum turun hijab. Apa itu hijab ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antamutan nafsu wa hiya musyrikah. Jiwa mati, seseorang mati dalam keadaan musyrik. Maka ada orang bodoh ngomong, kalau orang selain Islam tidak masuk surga, nanti surganya sepi dong. Memang kalau namanya istana itu ya memang sepi-sepian begitu. Kalau desak-desakan namanya terminal, pasar, itulah desak-desakan. Surga itu tempat kenikmatan, bukan untuk tempat desak-desakan. Makanya ya isinya hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk. Yang berandalan nggak boleh masuk kalau belum tobat. Makanya syirik itu dosa yang tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, kalau orang itu menganggap syirik itu bisa diampuni, nah apa gunanya Nabi itu dakwah? Nabi semua dakwah, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Nah, kalau kafir itu akhirnya bisa diampuni juga, kekufuran itu diampuni juga, kesyirikan diampuni juga. Lah kenapa Nabi itu capek-capek dakwah? Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Musa 40 tahun, dan nabi-nabi yang lain ngapain pada dakwah? Sudah biarin aja, nanti akhirnya masuk surga juga. Maka kata-kata yang mengatakan syirik itu bisa diampuni, itu bagian dari kekufuran. Karena itu juhudu maka ana ma'luman minad dini bid-darurah, mengingkari perkara yang sudah diyakini oleh semua orang iman. Ada lagi yang bilang semua manusia akan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah tanpa mandang agamanya. Iya, tempat terbaik bagi orang kafir di neraka jahanam selamanya itu. Makanya jangan terjerumus dengan pemahaman-pemahaman yang keliru. Syirik itu tidak akan diampuni. Itu sudah ijma'. Makanya harus dijauhi. Makanya disebutkan dalam hadis, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Yang terakhir, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrah ahaduk ayyulqa finnar. Itu orang itu diantara orang akan mendapatkan kemanisan keimanan adalah dengan adanya kebencian kepada kekufuran dan kemaksiatan. Qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma ma? Kemudian apa lagi? Qala qati'atur rahim, memutus
tali silaturrahim, permusuhan antara orang Islam. Qala qultu ya Rasulullah thumma mah, kemudian apa lagi? Qal tsummal amru bil munkar, memerintahkan kepada kemungkaran, wan nahyu 'anil ma'ruf, dan mencegah dari kebaikan. Nah, sifatnya orang munafikin, al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakbiduna aydiyahum. Jadi orang munafik itu sifatnya mencintai sesama orang munafik. Yang pertama itu. Jadi kalau ada Abdullah bin Ubay terus ada yang ngefan, berarti dia munafik itu berarti. Ngefan kok Abdullah bin Ubay. Paling ngefan Abu Jahal, lebih kacau lagi. Ya, jadi sifatnya munafik ba'duhum min ba'd, kemudian ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Memerintahkan kepada yang mungkar, kemudian mencegah dari yang ma'ruf. Kalau ada yang baik-baik nanti dilarang, kalau ada yang buruk-buruk dibiarkan, bahkan diperintahkan. Kalau lihat orang ke masjid ditanya, kenapa kamu ke masjid? Ngajak orang ke masjid ditanya, apa dalilnya ngajak orang ke masjid? Ngajak orang ke masjid kok ditanya dalilnya apa? Orang konser nggak pernah ditanya dalilnya apa? Ya otak setan ya begitu itu. Begitu. Kalau orang pakai pakaian sunnah, ini Abu Jahal persis seperti kamu. Lo kayak kenal Abu Jahal aja. Kita orang iman tuh nggak pernah kenalan Pak sama Abu Jahal tuh. Yang kita cari tahu itu bagaimana pakaian Nabi, bagaimana pecinya Nabi, bagaimana sarungnya Nabi. Itu yang kita cari tahu. Lah kok Bapak malah kenal dengan Abu Jahal, jangan-jangan fan-nya. Ketua fans club Abu Jahal Bapak itu kayaknya. Kalau ada orang pakai pakaian sunnah, ini Abu Jahal ini. Tapi kalau telanjang, wah modern. Modern bagaimana? Kayak kambing kok modern. Kambing saja masih berbulu, tertutup. Lebih kalah daripada kambing jadinya. Ada orang pakai burdah, wah takut ninja. Tapi kalau ada orang umur 30 tahun, bajunya baru kayak bayi 3 hari, nanti bilang, wah ini kan kebebasan berpendapat. Ini namanya al-amru bil munkar wan nahyu 'anil ma'ruf, ya begini ini. Makanya kita ini jangan sampai terjerumus kepada begitu. Karena kadang-kadang yang ngomong begitu tuh orang yang katanya tahu agama. Katanya pernah mondok di pesantren. Ya, pesantrennya Fir'aun ya begitu lulusannya. Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, man barang siapa kana yang adanya dia yu'minu, dia beriman billahi dengan Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Fal yukrim, maka hendaknya dia memuliakan dhaifahu, tamunya. Memuliakan tamu itu bagian dari ajaran Islam. Amalannya Nabi Ibrahim, bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, Nabi Ibrahim ini tidak mau makan sebelum ada tamu yang datang untuk beliau jauh makan. Makannya itu bareng tamu. Dan beliau kalau tamunya nggak makan sedih. Falamma ra'a aydiyahum la tasiru ilaihi nakirahum wa aujasa minhum hifah. Ketika malaikat enggak makan sedih. Loh kok enggak makan, kenapa ini? Apa kurang enak atau bagaimana? Kalau kita kok tamunya enggak makan, alhamdulillah utuh. Masih bisa dimakan lagi. Nah, ini keliru. Nah, ini memuliakan tamu ini bagian dari ajaran Islam. Bahkan dulu Kiai Ujaran mengatakan, kalau pengen punya anak jadi seorang yang soleh, seorang yang ahli ilmu, maka perbanyak ikram tamu. Maka kok di pesantren ini kok nggak pinter-pinter, bertahun-tahun nggak hafal-hafal Quran, ini mungkin di rumah sana itu nggak pernah ikram tamu. Ada jamaah gerak, kompornya nyala terus. Ada jamaah gerak malah suruh bayar tambahan lebih. Nah, ini daerah-daerah yang begitu nanti lah anak-anaknya nggak jadi ulama. Karena nggak ikram tamu.
Enggak bisa dilihat tuh di mana gitu kan ada itu. Makanya ikram tamu itu penting. Sampai dalam hadis Abu Daud, saking penting ikram tamu dulu, siapa yang enggak ikram tamu bisa didenda. Sesuai dengan kebutuhan tamu itu seberapa. Saking pentingnya ikram tamu. Saking pentingnya ikram tamu sampai seorang sahabat rela satu keluarga enggak makan semua, yang penting tamunya makan. Sampai turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kalau sekarang tamu itu bukan dikasih makan, disuruh bayar makan. Di mana-mana itu ada warung, ini menerima tamu, ya suruh bayar. Bahkan kadang-kadang kalau tamunya makin rame, harganya makin mengerikan. Musim tamu di tempat-tempat yang harusnya bayarnya sekian, jadi naik sekian puluh ribu. Jarak dekat jadi naik sekian. Nah, ini namanya tidak ikram tamu, ini malah memanfaatkan tamu untuk keburukan ini. Dosanya tambah besar ini dosanya ini. Fal yukrim dhaifahu. Nih pihak tuan rumah begitu sikapnya. Nih pihak tamunya ya jangan minta aneh-aneh. Datang dikasih air putih. Loh, kok cuman air putih ini namanya cap berani ini. Oh, cap berani gimana? Berani keluar sendirian, biasanya air putih ada temannya. Kok cuma dia keluar sendirian, nggak ada teman-temannya? Mana snacknya? Keluarkan snack. Terus setelah keluar snack, ini waktunya makan siang ini. Mana makan siangnya? Setelah dikeluarkan sayur-sayuran, saya bukan kambing, suruh makan sayur terus. Nah, ini tamu yang begini ini dilemparin batu nggak apa-apa ini. Tapi jangan ya, maksudnya ini nggak berakhlak sekali. Akhlaknya tumpah di mana-mana sudah itu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung silaturahim. Yang silaturahim itu penting karena memang amalan menyambung silaturahim ini amalan yang berat. Namanya kerabat itu paling suka menyebalkan. Orang yang paling dekat kepada kita ini kadang-kadang orang yang lebih menyebalkan daripada yang lain. Kadang-kadang orang jauh itu melihat kita ini sebagai pelajar ilmu, baru lihat saja sudah pengen sungkem, pengen cium tangan. Nah, tapi kalau adik sendiri sama sekali tidak menghargai. Kamu di luar bisa kelihatan ustadz, bisa kelihatan kalau perlu kiai. Masuk rumah ketemu adiknya, kak, kamu kok jahat sih? Karena adik-adik itu banyak yang nggak berakhlak di rumah itu. Orang-orang bisa menghormati, adiknya sendiri tidak bisa menghormati. Apalagi sepupunya lebih tidak menghormati lagi. Maka ketemu orang-orang yang tidak hormat itu kok kamu bisa menyambung tali kerabat, maka di situ pahalanya besar sekali. Nah, seperti kemarin orang berbuat buruk kepada kamu, berbuat buruk baik, pahalanya lebih besar lagi. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaknya ngomong yang baik, au liyasmut, atau diam, supaya dia diam, menengok. Jadi kalau mulutnya itu enggak ada remnya, lebih baik diam saja. Maka Nabi bertanya, apa yang menjadi penghalang antara lisanmu dan suara? Ya gigi saya dan bibir saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak cukup itu bibir dan gigi sebagai penghalang biar kamu enggak bunyi saja? Nah, makanya ngomong itu harus baik. Kalau enggak bisa baik, diam. Ngomong harus jujur. Kalau enggak bisa jujur, diam. Maka keburukan yang pertama kali dari lisan itu adalah bohong. Nah, ini bohong ini perkara yang kadang-kadang tidak disadari oleh sebagian santri-santri bahwa itu adalah keburukan. Akhirnya bohong saja, maqala illa kadiba. Nah, tidak pernah jujur tidak pernah ngomong kecuali bohong. Bohongnya 100%, jujurnya tinggal sisanya. Lah ketika sudah 100% ya nggak ada sisanya, ya bohong terus. Nah, ini
Disebutkan dalam satu hadis, la yazalu 'abdun yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzab. Tidak henti-hentinya seorang itu bohong dan usaha bohong sampai akhirnya pada hari kiamat di keningnya tulis kadzdzab. Ya, jangan suka bohong. Ya, nanti temannya Musailimah kamu jadinya. Musailimah al-kadzdzab ditambah fulan-fulan al-kadzdzab juga. Maka hati-hati dengan lisan kita. Yang lebih buruk lagi, kalau berbohong untuk membuat tertawaan orang. Wailun liman yuhadditsul qauma fayakdzib. Wailun liman yuhadditsul qauma liyudhikahum fayakdzib. Wailun lahu thumma wailun lahu. Kecelakaan bagi orang yang bercerita untuk membuat manusia tertawa, kemudian dia bohong. Celaka bagi dia, celaka bagi dia. Jadi orang ngelawak kok bohong, nah itu mesti dapat wailnya 3 kali. Celaka, celaka, dan celaka. Kenapa orang itu kalau ngelawak itu mesti bohong? Ya karena hidup itu tidak selucu itu. Coba kita hidup dari pagi sampai sore ini, apa selucu itu hidupnya kan ya? Kena hukum lah, ngantuk lah, dimarahin lah, baca keliru lah. Hidup itu nggak selucu itu. Maka kalau ngelawak 1 jam mesti bohong. Maka termasuk profesi yang sangat berbahaya ya jadi itu yuhadditsul qauma fayakdzib. Yuhadditsul qauma liyudhikahum fayakdzib, membikin tertawa orang. Ya memang kadang-kadang perkara itu ada yang lucu memang, tapi hidup itu tidak selucu itu. Nah, kalau bikin kok ketawa terus-menerus, itu mesti akhirnya terselip kebohongan-kebohongan di situ itu. Nah, yang pertama itu kebohongan. Nah, kemudian afatnya lisan yang kedua apa? Di antaranya membocorkan rahasianya orang lain. Ya, membocorkan rahasianya orang lain itu juga bagian dari kesalahan yang besar. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aibnya orang Islam, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Tetapi kalau orang membuka aibnya orang Islam, Allah akan mempermalukan dia walaupun dia tinggal di dalam lubang rumahnya paling dalam. Maka amalan namanya gosip itu amalan yang paling mendatangkan murka Allah. Kemudian di antara afatnya lisan itu apa? Di antara afatnya lisan itu ghibah. Ya. Zikruka akhaka ma yakrah. Menyebutkan keburukan-keburukan orang lain walaupun benar. Kamu jangan ngomong gitu. Ini kenyataan loh. Iya, kenyataan itulah ghibah. Ini kadang-kadang tidak disadari atau disadari tapi diteruskan sehari-hari. Ini kebanyakan biasanya perempuan. Kalau perempuan itu kalau duduk nggak ghibah itu nggak enak. 1 kali duduk itu bisa transfer pahala ke seluruh dunia itu. Kirim ke Amerika, ke Jepang, semua orang dirasani semua. Semua orang digunjing semua. Kalau dibilang, hei jangan begitu, enggak, ini cuma cerita apa adanya kok. Kadang-kadang saya nggak ngerasani ini, saya nggak gunjing kok, saya cuma ngomong dikit aja. Atau yang agak solehah dikit, awalnya itu ada orang, siapa? Ada lah, nggak enak nyebutkan namanya. Tapi disebutkan sifatnya. Itu yang anu itu. Oh, ya sama saja. Yang duduknya suka di depan. Yang datang terlambat tapi pengen duluan. Yang agak tua pakai sorban. Umpamanya ini ya. Jadi walaupun saya tidak sebut nama itu, bahkan satu pondok pusat bisa tahu semua ini. Padahal ini cuma contoh yang nggak diniatkan ya. Kalau diniatkan bukan begitu contohnya, di kelas saja. Jadi artinya memberi sifat-sifat yang sampai jelas itu bagian dari ghibah. Walaupun namanya nggak disebut. Bahkan nama disebut tuh kadang-kadang masih iltibas, namanya Zaid, masih banyak sekali Zaid itu. Bisa Zaid Kalimantan, bisa Zaid Sumatera, bisa Zaid Jawa, bisa Zaid Palu, dan lain-lain lagi.
Umpamanya ini umpamanya. Ini tidak tertentu orang loh, tidak. Ini tertentu gitu. Tapi kalau kita nggak menyebut nama, tapi menjelaskan dengan detail sifat-sifatnya, nah ini bagian dari ghibah juga. Yang bisa mengurangi pahala kita seperti pisau cukur bersih membersihkan rambut kita. Bersih. Era berangkat ke arah dia bersih dari semua pahala. Kayak umi waladatu ummuh, tapi kalau kayak umi waladatu ummuhnya bersih dari dosa. Ini bersih dari pahala, nggak ada pahalanya. Semua sudah ditransfer semua. Ini namanya ghibah. Nah, ini bahaya. Dan yang lebih berbahaya daripada itu semua dari lisan seorang adalah wa am taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ngomong urusan agama tanpa ada dasarnya. Nah, ini yang paling berbahaya ini. Ngomong urusan agama tanpa ada dasarnya bagaimana? Nabi Musa lemah iman. 3 putaran yang dicintai oleh Allah. Tawaf di Ka'bah. Tambah lagi tawafnya malaikat di Baitul Ma'mur, tambah lagi tawafnya orang jauhlah. Nah, ini dasarnya di mana yang begini ini? Atau ini nggak apa-apa, ini Bukhari buatan Karkun sendiri. Nggak boleh yang seperti itu. Maka wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalau urusan agama itu kalau nggak yakin betul jangan sampai ngomong. Ini godaannya setan yang kadang-kadang nggak terasa. Tiba-tiba kita berfatwa, tiba-tiba kita berdalil, ngambil ayat Al-Quran. Ini dalilnya ini dalilnya itu. Padahal nggak ada hubungannya belas. Seperti ada seorang bilang jualan tasbih koka. Tasbih koka ini disebutkan di Al-Quran. Apa Pak? Watarokuka qaimah. Ini bagaimana yang begini ini? Watarokuka qaimah. Ini namanya sudah kokanya belum tentu laris, ya, agamanya dijual habis. Salatullah salam